Jadi teori support resistance itu tetap kepake walaupun saya menggunakan astrologi, tapi konsepnya ini ada 4 elemen. Momentum, pattern, price, time. Jadi 4 ini harus ketemu semuanya. Kalau 4 ini tidak ketemu, maka kurang gitu ya. Ya, ini tadi kita live trading ya, buat yang baru join juga. Ini kita live trading. Dan kita bersyukur setelah kita jual benar-benar di ujung banget ini. Habis itu harganya turun. Ini rezeki, bukan karena saya hebat. Oke. Itu kelihatan banget ya. Langsung sampai drop. Itu kalau di MetaTrader tuh enaknya kalau kita posisinya entry dari account history itu bisa kita tarik ke atas gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini masuk di sesi 3, ini saya tarik saja. Desember 2012 itu saya start dengan $2.000. Jadi ini kalau saya trading di MRG Premier ya. Sebelum tahun 2014 itu 1 lot sama dengan 0,1, 10 lot sama dengan 1. Terus setelah 2014 diganti di standarisasi semuanya. Jadi yang teman-teman lihat 2 ini adalah 0,2 ya. Jadi jangan salah, ini 10 ini adalah 1 lot. Setelah 2014 baru ganti. Jadi ini 2012 Desember sampai akhirnya di terakhir ini hari ini tadi kita take profit 1889. Ini kalau kita seret ke sini ini kelihatan. Jadi yang saya profit $24.000 itu saya juga bisa tarik itu dari bawah sini sampai ke atas. Sayang ya, mestinya saya bisa tahan nih habis-habisan ini. Kemarin agak sideways, saya lepas. Nah, kalau kita lihat cara saya trading ini 2000 ya rata-rata deh kalau teman-teman lihat nih lotnya sih ini dari 2018 ya 1, 3, 1, 0,5, 0,1 ini Nasdaq, jangan dilihat. Ini Nasdaq saya masuk 0,1 aja bisa ruginya 2.100. Terus Forex saya buy 1 lot ya. Jadi ini salah satunya nih, lotnya konsisten. Terus pips-nya juga gede-gede range-nya, jadi bukan cuma 20-30 pips saya ambilin, nggak akan pernah bisa berhasil kalau kayak begitu. Jadi ini pips-nya sendiri lumayan. Yang hijau kena TP ya. 1 lot ini dapatnya 69 pips. Itu yang kalau di Astronaci kita bilang TP minimum ya. Baik Pak, tunggu sebentar Pak, tahan dulu. Jadi sejak awal Pak Gema ini tidak scalping ya? Nggak pernah scalping, karena scalping nggak akan pernah bisa bikin kita sukses. Nggak pernah. Baik. Ya kan? Terus kayak gini Anda bisa lihat juga ini masuknya 5 lot. Ini dapatnya 16.000. Ini kalau kita hitung tipsnya aja, saya entry 1194, saya buangnya 1227. Itu kan panjang-panjang semua tradingnya. Ya kan? Nah, lot saya rata-rata di situ stabil-stabil aja. Dan waktu ini saya ceritain nih, misalnya saya kegebuk 3 lot. Saya 3 lot ini kalah berarti 60 pips. Habis itu tanggal 22 saya masuk lagi, kalah lagi 70 pips. Ini memang marketnya lagi sakit jiwa marketnya. Terus saya coba lagi New Zealand, kegebuk lagi 900. Anda bayangin aja 3 hari ini saya kalah udah 5.900. Ini loss nih. Terus saya coba lagi besoknya trading gold 3 lot lagi. Lotnya sama, nggak akan kecil, nggak akan besar. Saya lagi pingin 3 lot udah. Dapat 2.400. Lalu saya libur nih. Ini dari tanggal 23 saya libur seminggu loh. Saya nggak trading karena capek. Mental saya capek banget. Udah loss 6.000, saya dapat 2.400. Saya istirahat. Tanggal 30 saya trading lagi, kalah. Habis istirahat kalah lagi. Tradingnya forex. Lalu saya libur lagi. Ini tanggal 2.
Saya buy 8 lot karena ada pattern. Saya pikir ada pattern, ini saya tarik ke sini supaya kelihatan. Ini dari sini tarik aja ke atas, nanti akan kelihatan. Ini kita klik, tarik, mana tuh? 2018. Bulan November. Oke, jadi selain kita trading kemudian loss itu perlu istirahat, Pak ya? Harus istirahat. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa ini objektif. Semuanya akan trading by hook. Makanya itu tadi, kan filosofi yang saya kasih tadi, uang itu berfungsi apa sih buat Anda? Gitu loh. Jangan sampai benar-benar dipaksa harus trading, nggak bisa. Ini datanya keseret, tapi nggak apa-apa. Dari sini kelihatan nih November, ya. Kurang lebih di sini. Nah ini area biru. Silakan aja nanti dilihat ya, November 2018 nih. Saya area kuning. Ini saya buy area merah. Ini kan posisi saya buy, ini turun dalam nih. 100 pip saya kena gigit. Karena saya pikir ini bisa naik. Lihat, karena ada candle ini nih. Karena ada candle merah ini saya pikir naik. Ini udah valid banget kelihatan naik. Ternyata dia bikin ABC correction sampai ke bawah baru naik. Waktu naik pun saya nggak beli. Saya beli ya. Ini tanggal 8 ya saya baru beli, lihat. Saya baru masuk lagi 5 lot. Saya masuk lagi 5 lot. Recovery akhirnya. Ini saya langsung sell. Jadi stop and reverse itu juga salah satu strategi ya. Jadi begitu kita gagal, ini tanggal 8 sih. Ini tanggal 8 saya masuk, saya sell 5 lot. Jadi saya buy lagi 5 lot. Tapi lotnya tetap sama. At the end ini tren yang patah-patah, saya pukul-pukulan, ya udah. Kesalahan saya adalah ini saya pukul 8 lot. Nah ini yang harus diwaspadai, jangan sampai melakukan kesalahan kayak saya. Karena udah berhari-hari dari yang sebelumnya udah moodnya hancur-hancuran, dipukul-pukul, akhirnya gatel tangannya, pingin cepet recover, 8 lot malah kalah gitu. Akhirnya saya harus kerja bakti nih, ngumpulin satu-satu lagi. Akhirnya saya balik lagi satu lot. Ini Desember 2018. Ya. Yang paling ganas saya tunjukin nih. Saya mau tunjukin kepada kalian jangan keras kepala. Ya. Saya keras kepala waktu itu ada gap. Dan gap itu mostly akan ditutup memang. Kayak sekarang gold ini ada gap di 1582. Tungguin aja tuh kalau mau dapat duit nanti di situ. Ini saya ada withdraw 150.000. Jadi nggak perlu MQL ya. Ini saya udah tunjukin tuh withdraw 150.000. Oke, baik. Jadi sobat trader semuanya, yang sebelumnya penasaran apa benar sih yang disampaikan Pak Gema melalui YouTube, melalui Facebook dan lain sebagainya. Nah, kesempatan hari ini ditampilkan secara real melalui MetaTrader yang langsung dibuka oleh Pak Gema. Nah, di sini ada history tradingnya, ada juga penarikannya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana Pak Gema ini mengelola akunnya dari mulai kecil, kemudian besar, ada loss juga, kemudian recovery, perlu istirahat dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman yang mengikuti live ini, Pak Gema mempunyai channel YouTube yaitu Astronaci Internasional. Nah, silakan teman-teman yang belum subscribe karena di sana tentunya banyak sekali informasi yang bisa kita dapat secara gratis. Dan beliau dalam penyampaiannya tentunya sangat jelas, lugas dan sangat informasi sekali. Jadi silakan follow juga Facebooknya apabila teman-teman belum berteman, karena kemungkinan kuotanya juga tidak mencukupi, silakan mengikuti Facebooknya Pak Gema. Jadi follow aja. Nanti setiap Pak Gema memberikan informasi, teman-teman akan mendapatkan informasi tersebut. Oke, saya lanjut lagi. Ini sharingnya langsung dengan menggunakan MetaTrader. Mudah-mudahan informasi ini mengobati penasaran Anda tentang akunnya Pak Gema. Apakah ini akun real, demo akun,
kemudian apakah benar sudah profit sekian dolar, kenapa sudah profit sekian dolar masih ada edukasi, apakah benar ini penarikannya dibayar oleh broker yang digunakan oleh Pak Gema. Nah, hari ini tentunya penasaran Anda akan terjawab oleh live streaming ini. Silakan, lanjut Pak Gema. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau ngobrolin tentang saya profit itu kan udah tau lah di berburu dolar kan. Sekarang yang lebih penting saya tuh ngajarin kalau loss itu gimana dan kenapa saya loss. Itu lebih penting daripada saya profit ya. Perhatikan. Ini kesalahan terbodoh sepanjang hidup saya. Saya tarik nih yang di area kuning, itu saya ngeyel bahwa market itu akan nutup gap. Dan kalian bisa lihat itu posisi minusnya 200.000 dolar, 151.000, minus 61, minus 21, minus 280. Ini jumlahin semua, ini hampir 1 juta dolar. Dan itu kalau divisualisasikan, itu udah jelas-jelas marketnya bullish, tetap ngeyel aja kalau marketnya itu bisa turun. Padahal patternnya ini kalau kita tarik garisnya, ini udah kelihatan. Bikin pattern seperti flag dan udah break ya. Tapi karena masuknya kegedean, itu 100 lot entry-nya karena sok kepedean. Akhirnya masuk lagi 100 lot, ini 100 lot 2 ini, 300 lot, 400 lot, 405 lot. Oke? Terus, diseret ke atas, ini saya udah nggak tahan. Untung saya cut, kalau nggak udah bubar. Baik, Pak Gema, tahan dulu Pak Gema ya. Ya. Saya sebagai netizen trader plus 62 pasti akan bertanya, itu akun standar atau akun sen? Itu pasti akan muncul pertanyaan itu, karena lotnya luar biasa ini di sini Pak Gema. Silakan Pak. Ini langsung buka aja mrgpremiertrade.com. Lihat aja di MRG Premier itu ada konsen atau enggak, itu aja jawabannya. Baik, sangat simpel ya. Sudah saya tunggu-tunggu jawabannya, sebenarnya simpel aja di situ ya. Jadi yang digunakan ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah, jawabannya sudah. Nggak usah membahas, sebenarnya nggak usah membahas akunnya sen atau standar, sudah akan terjawab oleh jawaban Pak Gema tadi. Baik, sobat trader semuanya, silakan dilanjut Pak. Dan ada satu lagi sih, sebenarnya ini untuk menghindari Anda ketipu sama investor, trainer, model screenshot, dan abal-abal. Kalau ada yang nawarin dan seterusnya, you lihat aja lah. Sorry ya, bukan saya sombong, tapi ini saya selalu ngajarin orang untuk melakukan filter. Anda lihat aja gaya hidupnya, ya, dia tinggal di mana, mobilnya apa, edukasinya apa, ya, terus living style-nya gimana, itu kelihatan. Jadi jangan ngomong kalau misalnya, oh saya bisa bikin profit 50.000 dolar, tapi maaf kata, penampilannya, bajunya, tinggalnya di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan apa yang dia refleksikan. Itu aja. Kalau Anda didatangin oleh trainer-trainer atau siapapun yang mencoba mengelola dana dengan gaya seperti itu, Anda bisa tolak dengan simple dan itu common sense banget. Dan saya bukan tipe orang yang suka, mungkin kalau Bang Hotman Paris kebetulan di Kelapa Gading juga, investasinya bukan investasi sih, hobinya dia beli Ferrari, Lamborghini. Kalau saya belinya, hobi saya itu adalah beli saham. Jadi kalau saya dapat duit dari sini, saya beli saham banyak. Kenapa? Karena ini buat tabungan. Dan saya invest di pesawat. Saya punya pesawat, bikin flight school di Amerika, ya itu tentunya sangat costly banget, itu duitnya dibayarin sama hasil tradingan. Jadi itu salah satu filternya ya. Nah, kalau tadi Pak Marlam bilang apakah ini konsen atau tidak, tadi tentunya sudah dijawab di MRG Premier. Saya tidak pernah ada konsen karena konsen itu nggak ada gunanya, dan konsen itu biasanya hanya permainan daripada bandar-bandar atau liquidity provider kecil-kecil, broker yang ingin meraup orang-orang yang kecil gitu ya, yang akun-akun kecil. Tapi kalau marketnya sudah tipe direct market access atau ECN yang benar-benar ECN, bukan cuma gimmick-gimmick doang, nggak akan pernah melayani. Apalagi kalau kalian sudah trading di interactive broker atau di futures yang real, tidak ada lagi 0,1. Selama dia masih ada 0,1, memang masih over the counter market, selama liquidity providernya masih mau terima. Itu kita bahas nanti. Nah, sekarang setelah saya melakukan loss ini, akhirnya saya sadar bahwa saya salah. Udahlah, saya cut semua. Harus berani cut. Kalau Anda tidak berani cut, Anda tidak akan punya apa-apa lagi untuk fight. Akhirnya ini saya balas nih. Disinilah mulai meledak tahun 2017. Ini 100 ini menggunakan metode stop and reverse. Jadi cut loss itu harus diikuti dengan reverse. Kalau memang kita tahu bahwa tren yang akan lanjut itu cukup besar range-nya, maka Anda harus berani stop and reverse. Dan itu stop and reverse-nya lumayan. 100, 200, 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 lot. Hampir 1000.
Dan kalian bisa lihat tuh swap yang saya bayar berapa. Itu nahannya cukup lama dari tanggal 11 September sampai tanggal 27. Ini awal mulanya kebangkitannya. Habis itu kita break dari tanggal 11 ya, lihat. Ini bukti nyata nih. 11 September 2017 itu saya tidak pernah trading lagi sampai tanggal 5 Oktober. Ini aja udah kelihatan sebenarnya. Ini kalau bukan manusia ya tradingnya, ini saya manusiawi. Dari 11 September sampai tanggal 5 Oktober ya. Ya itu saya nggak trading. Ini ada yang nanya kan, Pak Budi Restianto, pakai ketahanan berapa? Saya bukan ketahanan, akun ini dari $2.000 yang saya kumpulin ke atas. Ya, yang saya kumpulin ke atas sampai waktu itu ya sudah sampai 1 juta sekian, $1 juta sekian. Jadi itu saya pertaruhin semua dan saya call sama D-Link, saya minta free margin. Jadi untuk trader-trader besar yang direct liquidity provider dengan pedagang yang ada di Indonesia, saya biasanya bisa join sama mereka. Saya bilang, saya mau fight gede, gue minta free margin, dikasih free margin 10M. Kalau kalah menang bayar setiap weekend. Itu pedagang lokal bisa kasih, dan saya punya teman-teman pedagang yang banyak. Saya mau fight, yaudah, karena mereka udah tahu saya. Untuk account yang ini, waktu saya fight itu dikasih free margin. Tahanannya, account saya sendiri 1 juta, terus dikasih sampai 30M, saya dikasih free margin. Kalau kalah ya bayar, gitu. Ya, karena itu sama-sama ordernya dibuang semua ke liquidity provider melalui jalur khusus. Jadi jangan kaget, gitu ya. Tapi waktu itu pun sebenarnya ya bisa-bisa aja kalau saya mau dengan saya segini. Karena udah profit, sistemnya begitu profit, saya tambahin lagi terus. Martingale tapi bukan martingale loss ya. Martingale-nya waktu profit dan kita yakin bahwa trennya memang naik. Itu makanya kembali lagi seperti saya bilang, trend analysis itu penting. Dan saya break trading loh. Ini hampir sebulan saya break trading, saya sama sekali gak pegang. Terus tanggal 5 Oktober saya trading lagi, saya dapat 66.000 ini ya. Terus ini kan saya tembakin lagi. Lalu saya trading baru lagi, lihat 5 Oktober berikutnya adalah 27 Oktober, 22 hari saya libur dan setelah itu saya masuk cuma 1 lot. Jadi sejak 5 Oktober 2017 saya tidak pernah lagi sampai kapanpun saya tidak pernah lagi trading segitu besar karena itu adalah misi penyelamatan. Dan ini saya withdraw nih $2,5 juta. Silakan dilihat. Bisa kelihatan ya Pak Marlam? Kelihatan Pak, sangat kelihatan Pak. Jadi ini withdraw 2,5 juta. Pertanyaannya bisa dibayar ya? Bisa aja. MRG Premier Trade itu adalah DMA broker. Jadi agak berbeda dengan yang lain. Ini direct liquidity provider. Jadi harus bayar komisi. Jadi tidak ada yang namanya kalau misalnya kalian mau trading dengan kecepatan yang luar biasa cepatnya yang direct ke market. Ini misalnya saya kasih contoh ya. Ini harganya udah naik lagi nih. Saya iseng aja ya. Misalnya saya masuk new order nih. Saya masuk 0,1 deh. Saya klik buy. Lihat ya. Dan mau berita apapun kecepatannya nggak akan lebih daripada 1 detik. Ya. Baik Pak, posisinya bukan di trade Pak, jadi nggak kelihatan. Oh, coba Pak. Gitu ya, kelihatan ya? Ya, karena posisinya di akun history Pak. Bapak sebelah bawah di akun history Pak. Ya, saya coba lagi ya, nih. Contohnya kayak begini, ini saya buy langsung 0,1. Dan, tuh, secepat itu. Nah, ya. Karena ini adalah direct market access, berbeda. Walaupun platformnya MetaTrader, tapi memang ini dulu didesain, broker ini didesain untuk kepentingan tradingan kita sendiri. Sampai akhirnya member-member Astro Raji semuanya murid-murid pada trading di sini. Jadi tidak seterkenal teman-teman yang dari FBS dan kawan-kawan. Memang ini dulunya dibuat untuk platform kita sendiri yang trading langsung ke liquidity. Karena saya udah banyak ketipu broker lokal maupun, broker asing tuh banyak banget dari tahun 2008, 2009. Jadi kita waktu itu desain sendiri, jalur sendiri, pedagangnya kita gandeng juga pedagang lokal yang memang fair gitu ya. Dan sama-sama buang ke liquidity provider. Nah, itu perjalanannya sampai detik itu saya udah nggak pernah lagi trading gede-gedean. Dan ini kalau kita lihat withdraw, ini saya beliin di saham BRI. Setelah saya withdraw, perhatikan nih, setelah saya withdraw, ada profit, lalu saya mulai ketabok lagi loss, 20.000, minus 30.000, lihat. Kenapa? Karena lotnya mulai gila-gilaan lagi. Trading 20 lot, trading 40 lot, lihat. Kayak orang tolol kan tradingnya. Akhirnya nih di sini saya mulai balas, trading 65 lot, saya dapat lagi 54.000. Di posisi ini modal saya mah udah ke cover, 65 lot pun udah oke. Nggak over lot, karena udah mencukupi.
Nah, akhirnya untuk menghindari supaya saya nggak gila-gilaan lagi nih, saya withdraw lagi 1,6 juta. Itu tanggal 15 Juni 2018. Saya langsung cabut lagi duitnya. Kalau saya tidak cabut duitnya, ya udah pasti tradingnya gila-gilaan. Dari sini kan kalian lihat kan bahwa equity saya masih cukup. Kenapa? Karena setelah trading gila-gilaan, setelah cabut 2,5 juta, ini saya masih bisa cabut lagi. Setelah itu saya udah trading pakai duit 5.000 dolar. Ini kita mulai 5.000 dolar per 2018 kalau tidak salah. 5.000 dolar itu saya trading terus. Ini buktiin ke anak-anak CET juga, mereka juga mau lihat. Dan sekarang balance saya ada 362.000. Ini dari 5.000 dolar nih, belum saya withdraw. Seperti yang Anda lihat tadi, simple, masuk satu, keluar satu. Chart pattern, time, astrologicalnya, siklus planetary ini, market bullish atau bearish. Kalau marketnya bullish, kita indikator yang saya pakai nih, saya pasang moving average ya. Misalnya 34 saya pasang di sini, saya pasang lagi 21. Saya ganti warnanya. Dah. Terus kemudian oscillatornya, oscillator beda ya sama trend following indicator. Saya pakai stochastic 533. Dah. That's it. Ini aja. Time frame saya pakai daily dan H4 untuk analisa market. Kalau daily-nya acak-acakan, saya pakai dari weekly. Jadi saya selalu minta range-nya harus gede. Kalau market itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa narik panjang, maka jangan ditradingin karena range-nya pendek. Ya, begitu saya udah lihat daily-nya harganya kuat banget ya di atas moving average dan dia belum ketemu atasnya gitu. Nah, time frame-nya saya bisa pakai hourly. Ini buat entry. Ya, tinggal saya cari secondary reaction-nya, ada kepala cangkul atau tidak, itu semua di sini. Nah, mental saya harus mengikuti, harus percaya sama analisa yang saya gunakan. Jadi teori support resistance itu tetap kepake walaupun saya menggunakan astrologi, tapi konsepnya ini ada 4 elemen. Momentum, pattern, price, time. Jadi 4 ini harus ketemu semuanya. Kalau 4 ini tidak ketemu, maka kurang gitu ya. Jadi time itu kadang-kadang jadi yang pertama. Apakah trennya lagi bullish atau tidak dibandingkan dengan planetary systemnya? Lalu ada patternnya nggak? Momentumnya ada divergent atau tidak? Jadi biasanya cara saya pakai momentum, kalau misalnya ini di daily, nah ini kayak gini ya, daily overbought. Seringkali orang tanya, Pak, daily-nya sudah overbought, harusnya turun. Itu ilmu yang salah, makanya baca buku yang benar. Martin Pring di dalam bukunya udah jelas di halaman indicator, ini saya juga ajarkan ke teman-teman CET, itu di situ ditulis, kalau seandainya di dalam tren yang sangat kuat, apakah itu bullish atau bearish, misalnya bullish, begitu indikatornya itu nyangkut di area overbought, itu bukan berarti turun. Dia bisa saja terus-menerus hang di atas, hang up namanya. Dia hang di atas, tapi harga terus naik. Makanya jangan sekali-sekali counter trend. Seringkali kita melihat kalau ini sudah overbought, lalu sell posisinya. Harga naik lagi kan? Itu alasannya begitu. Nah, di dalam menyikapi ini, kita harus lihat momentum, pattern, price, time. Secara time-nya, kita tahu bahwa sekarang siklus Mercury retrograde ini belum selesai dan ini gold-nya akan terus bull. Jadi tidak boleh melakukan sell. Kalaupun kita tahu harga akan turun, kita akan lakukan yang namanya awareness saja, harga turun untuk siap-siap saya buy. Lalu saya lihat secara momentum, ya, secara momentum kalau Anda perhatikan ini sudah overbought, artinya memang kenaikannya sudah agak terbatas. Tapi kenapa masih akan naik? Karena dia sedang membayar target penannya dan mencari resisten atas. Jadi mereka itu siklus market itu saling tunggu-tungguan sebenarnya. Ya, ini adalah target daripada Pennant pattern 1651 dan kalau kita tarik dengan Fibonacci external retracement yang saya juga ajarkan di DVD The Art of Fibonacci Trading, itu terlihat jelas ada cluster area itu kurang lebih di 1650 sampai 48. Nah, momentumnya sudah overbought, patternnya Pennant targetnya sudah hampir kena, price targetnya 1650, artinya kita itu masih punya ruang sebenarnya untuk market ini naik, ya, masih ada ruangnya, ruang geraknya masih ada. Dan kalau Anda perhatikan, saya tarik misalnya di H1, itu kurang lebih. Jadi jangan melakukan sell sebelum nanti terbentuk adanya reversal pattern di atas ini. Dan momentum yang saya maksud ini kadang juga berbentuk divergence. Jadi pelajari tentang divergence. Nah, ini adalah 4 elemen yang saya selalu gunakan dari tahun 2008 sampai tahun sekarang, selalu konsisten. Kalaupun market tidak bekerja sesuai dengan yang semestinya, yang harus Anda lakukan adalah berdiam diri. Bukan berarti metodenya yang salah, karena market terkadang itu bergerak anomali. Dan kita jangan sampai uang kita habis ketika market anomali.
prinsipnya kalau kita harus mati, itu mati yang susah, die hard lah di market. Jangan baru 2 kali, 3 kali udah margin call. Itu trading yang paling salah. Iya. Jadi itu step by stepnya, Pak. Oke, teman-teman sobat trader semuanya, ini luar biasa ya. Tentu kita sangat-sangat berterima kasih ya kepada Pak Gema mau sharing sedetail ini. Saya tidak menyangka Pak Gema mau buka-bukaan sedetail ini ya.